Lalu saudara menikmati tadi pengumuman. Siapapun yang memimpin saudara, kalau kita ini benar-benar haus lapar akan Tuhan, itu enggak jadi masalah. Karena urusannya kita dengan Tuhan. Ya, amin. Memastikan setiap ibadah itu bukan memulainya dari awal yang harus ice break, maksudnya memecah kebekuan dan lain sebagainya. Nggak perlu. Kenapa? Karena dari rumah tuh udah siap. Bahkan setiap hari kita juga sudah alami jumpa dengan Tuhan. Itu wajib, saudara. Kenapa? Supaya kita tidak memulai dari nol lagi. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa diakses kapan saja. Amin. Nggak nunggu hatiku lagi sumpah, hatiku lagi masalah. Justru saudaraku, kita ini terus butuh Tuhan supaya hati kita ini nggak dipenuhi oleh hal-hal yang merepotkan kita. Ya apalah artinya Tuhan hanya dibutuhkan waktu kita repot. Pastinya Tuhan juga melihat itu sebagai ngapain. Tuhan tuh maunya hubungan kita dengan Dia tuh layaknya sahabat tuh, saudara. Sahabat itu kan nggak diukur oleh kondisi dan situasi. Jenenge sahabat kental, bestie gitu. Saudara pasti akan ono senenge, ono orae, itu tidak jadi penghalang untuk kita punya relation dengan sahabat. Jadi itu yang harusnya terus kita bangun. Dan puji Tuhan, saudaraku, yang tadi malam ikut doa gitu ya, PG, itu bagaimana Bayu memulainya dengan ayat 1 di Filipi 1 dan juga ayat yang ke-6. Nah, penekanannya di ke-6 adalah akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik ya di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai pada hari Kristus Yesus. Itu bicara tentang bagaimana kita sudah menyelesaikan semua yang menjadi tugas kita semasa hidup kita. Artinya ketika hidup ini sudah, kata Tuhan, cukup gitu ya. Umur piro kan mati itu enggak tentang umur, saudara. Ada yang masih baru lahir langsung Tuhan bawa pulang balik. Ya semua ada dalam kekuasaan Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan gitu. Kita nggak bisa gondeli, kita nggak bisa bilang, aduh Tuhan kok cepet timen, nggak bisa. Mungkin bisa kita ngomong, tapi nggak bisa mengubah keadaan. Nah saudara, Tuhan mau tiap-tiap kita itu melihat sebagai yang baik Tuhan sudah mulai dalam hidup kita. Amin. Nah pastikan kita terus memandang itu sebagai sebuah kesempatan yang baik. Amin. Tidak sebagai sebuah kondisi yang menekan kita. Aduh minggu meneh. Loh, kalau bicara tentang itu saudara, kerja saya istilahnya ya cuman hari Minggu toh gitu. Cuap-cuap di depan saudara, ngoceh di depan saudara. Mungkin seperti itu, tapi tidak demikian yang saya alami. Kenapa? Saya harus membangun hubungan saya dengan Tuhan setiap waktu. Makanya ketika hari Sabtu itu sudah sampai di titik penyimpulan istilahnya itu. Titik kesimpulan resume semua dari perjalanan hidup saya dari Senin, katakan mungkin dari Minggu malam selesai saya pelayanan. Saya boleh refleksi diri saya boleh teliti ulang gitu. Mana-mana hidupku yang diteguhkan oleh firman Tuhan, atau bahkan mana-mana hidupku yang enggak semestinya ada. Nah, saudara, itu waktu-waktu di mana Tuhan tuh begitu saja terus mempengaruhi jalan berpikir dan hidup saya. Jangan berpikir karena saya pendeta, karena saya nggak punya kerjaan lain kecuali itu. No, semua kita bisa alami loh. Masa yo saudara kerja 24 jam, yang sekolah juga masa yo 24 jam gitu. Dodolan masa ya 24 jam kan enggak. Logikanya gitu loh. Saudara pasti ada waktu di mana saudara bisa ngobrol sama Tuhan.
Ngobrolnya tuh bukan Tuhan ini loh proposal, Tuhan harus tanda tangan, Tuhan harus setujui, ini aku pengen ini. No, buang kebiasaan itu. Yang harus terjadi adalah gimana kita mulai tahu hari ini tuh Tuhan ngomong opo, pendapatnya opo tentang hidupku. Apakah aku berjalan sama-sama Tuhan, atau aku mulai jalan karepku dewi. Nah itu dia, harusnya kayak gitu saudara. Kenapa? Karena itu lagi Tuhan itu mau kita akses kapan saja. Amin. Dan Tuhan enggak keberatan kalau kita hubungi, kita jumpa, itu enggak pernah keberatan kok. Walau anaknya sak dunia ini, dia enggak pernah keberatan karena dia maha kuasa. Amin. Dia maha hadir. Kapan aja saudara butuh, dia bisa untuk kita jumpai. Nah, saudaraku, ketika mulai selesai kebaktian gitu ya, saya aktivitas boning pawon, boning kebon gitu, tuh saya bisa merasakan bagaimana saya menghubungkan diri saya sama Tuhan. Dan ya tanpa sadar saudaraku, lewat yang saya suka setel YouTube, ujian gitu kan, itu kadang-kadang, nggak selalu sih, kadang-kadang saat saya duduk dengerin pujian itu kadang nggak air mata yang keluar, tapi kesadaran akan Tuhan itu bicara dalam hidup saya. Apa itu? Tuhan mau hidupku kayak pujian itu. Kadang-kadang begitu saja juga, hidupku menggenapi firman-Mu, gitu kan. Nah, sambil saya pergi ngeluarin sampah atau saya ngambil tempat sampah, gembok pintu, pujian itu moro-moro muncul. Kadang-kadang memang saya rekayasa, dalam artian saya munculkan. Saudara, itu terus membawa saya untuk sadar Tuhan itu nyata di hidupku. Amin. Dan ingat, itu bukan hanya untuk pendeta. Amin. Buang aja deh bila perlu itu titel pendeta. Saudara juga hamba Tuhan. Saudara juga perlu mengalami. Sehingga saudara tiap hari bisa terhubung dengan Tuhan gitu. Itu yang Tuhan mau. Jadi kita ini bukan hanya sekedar Kristen. Tuhan itu tidak menciptakan agama, enggak ya. Agama itu hanya sebuah usaha manusia. Ini harus saudara ingat-ingat. Agama adalah sebuah usaha manusia untuk menghubungkan dirinya dengan penciptanya. Caranya dengan agama. Tapi Kristus makanya tidak bawa agama. Kristus tuh bawa pedang dan api, firman Tuhan katakan, aku datang bawa pedang dan api, dan betapa senangnya hatiku kalau aku melihat api itu menyala. Nah saudara, api yang menyala itu bukan untuk menghanguskan kita kayak di neraka, no, tapi lebih kepada membuang hal-hal buruk dari hidup kita. Karena contoh teladan kita nih bukan yang lain-lain dan bukan pengalaman-pengalaman orang lain, tapi kita dengan Tuhan. Nah, ketika Bayu bawakan tentang surat Paulus di Filipi 1 ayat 1 dan 6, Tuhan itu sebelumnya sudah bicara. Makanya saya oke, berarti peneguhan. Tuhan tuh bicara pada saya di ayatnya yang ke-21. Mari kita baca sama-sama. Filipi 1 ayat 21. Oke, udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Ayatnya singkat banget, tapi sebenarnya judulnya tentang kesaksian Paulus ketika di dalam penjara. Oke, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kalau dibaca orang yang takut mati, aduh Tuhan, umurku cek semena, aku urung kawin, aku urung dianak, aku urung. Nah, saudara, ini ayat yang menakutkan. Lah, umurku cek semena itu, anakku cek cilik-cilik, masa aku mau mati? Orang akan berpikir kayak gitu. Tapi mari kita lihat baik-baik. Ini judulnya adalah apa? Kesaksian Paulus dalam penjara. Perikopnya judulnya kayak gitu.
Saudara, yang Tuhan maksud oleh Paulus ditulis tentang hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gimana kita menjalani hidup sehari-hari kita supaya ketika kita mati ora enek penyesalan. Aku makanya kita udah mati terus kita bilang aduh kok aku belum ketemu kayu, aduh kok aku belum melakukan kayu, aduh aku belum lungone kono ya. Nah, jangan sampai itu ada. Yang Tuhan mau adalah ketika kita masih hidup itu selalu Kristus yang nyata. Bisa kan? Bisa. Harus bisa. Kenapa? Karena kesadaran bahwa kita ini milik Kristus itu harus terus menerus. Gak iso mau dino minggu Tuhan engkau menjadi pemilik hidupku. Nggak bisa. Memang saudara kalau nafas cuma hari Minggu. Nah, kalau pertanyaannya seperti itu gimana coba? Kan kita nafas tiap apa saudara? Setiap saat. Saat. Ibu-ibu napasnya tiap minggu sekali kok. Lah tiap apa? Ayo jawab dong. Ya harusnya tiap saat. Artinya coba gini. Saya kadang-kadang ya dibawa Tuhan lucu juga gitu. Moro-moro kelingan apa ya? Ritme napasnya sendiri ini loh. Terus saya jadi kayak gugup gitu. Gugupnya apa? Lah, iya napas kok. Ternyata tanpa diperintah, tanpa diinginkan, kan otomatis gitu. Otomatis napasnya mulai turun dalam artian kembang kempis itu paru-paru kita, hidung kita tanpa kita perintah otomatis gitu kan? Nah, saudara, Tuhan tuh maunya kayak gitu. Kita tuh menyadari keberadaan kita di hadapan Tuhan itu otomatis. Ya, baik. Tanpa istilahnya ada peristiwa duer, jantungmu rasanya meh coplok gitu kan. Tanpa peristiwa-peristiwa kayak gitu tuh udah saudara nyadar gitu loh. Tuhan itu ada. Nah, tadi kalau Bayu cerita juga tentang migrain ya, kalau dia datang ke sini bilang sakit kepala, nah itu saya pengen ngetak gue. Kenapa? Karena dia selalu golek obat gitu. Bukti kok kayak gitu. Udah Gak tahu. Enggak kemarin. Sekarang dia bilang enggak tahu. Karena beneran saudara, saya gemes gitu loh. Tiap-tiap goleki sampai tadi bojone Bagus bilang paramek. Yes, benar. Apa sih tahu dia paramekisme itu. Lah saya kalau dia mulai golek kenek, saya bilang itu golek ono galune nggone lemari obat. Dulu lemari obat ini macam-macam ada di situ ketika papinya ada. Tapi ketika ya dia sudah nggak ada lagi pengkonsumsinya, ya otomatis gitu loh. Awang jenenge apa tuh? Oksigen dibeli waktu saya kena COVID itu aja ya masih utuh gitu kan. Jadi saudara, ketika dia bilang enggak lagi ngombe gitu kan. Wis. Elok terjadi pertumbuhan ya. Perubahan gitu. Mulai oke, it's good gitu kan. Nah, saudaraku, kemarin ini kalau kemarin kan kita lihat Pak Steven gitu ya, minggu yang lalunya itu dalam kondisi apa ya, flu gitu, flu-nya ya flu model sekarang begitulah gitu kan. Saya tahu ada COVID jenis baru, varian baru, sudahlah aku bilang gitu, kayak penyebab batuk gitu aja. Nah, saudaraku, di tengah kondisi itu ada sedikit kekhawatiran dalam hati saya. Kenapa? Karena saya ini kebiasaan kalau sudah batuk, biasanya berkelanjutannya lumayan gitu. Tapi saudara, malam itu aduh Tuhan,
Pokoknya tontonan orang damari minggat buh tak kapakno. Maksudnya diri saya sendiri, mengancam diri saya sendiri, buh tak kapakno batuk ini. Nah begitu bangun tidur, sudah tenang saudaraku, tidak ada batuk, paling-paling gitu doang. Enggak sampai batuk kekal gitu loh. Karena biasanya saya ini kalau udah batuk, bujuku aja sampai bilang, kok napasmu bunyi ya? Padahal saya itu pernah ke dokter spesialis juga nggak ada asma gitu kan. Nah saudaraku, di situ saya juga semakin melihat gitu, apa yang menjadi janji Tuhan itu enggak kosong gitu. Nah saya rindu bukan hanya kami gitu yang mengalami bahwa Tuhan itu nyata dan masih bekerja sampai hari ini tuh semua kita harusnya alami. Kenapa? Kok burung ngalami? Sing loro ya terus loro, bergumul dengan konflik batin ya masih. Nah, saudara, ada sebuah kebenaran kalau dalam hidupmu tuh masih ada data dan fakta negatif. Sudah tak tengking loh tantein, sudah tak doane, aku bahkan puasa kok masih baik. Nah, apa yang harus kau buat? Ternyata yang belum berubah adalah diri. Yang perlu berubah juga adalah diri kita, bukan fakta dan data negatif. Saya ulang ya. Kalau fakta dan data negatif itu sudah dikapak-kapak, masih menteleng baik, masih tetap baik, yang harus berubah adalah diri kita. Karena doa itu saudara dan saya harus paham, doa itu bukan mengubah yang di luar. Doa itu harusnya mengubah diri kita, sudut pandang kita tentang masalah itu, tentang fakta dan data negatif itu. Apa yang harus kita buat? Ya berubahlah gitu, selaras dengan firman gitu. Karena ya itu dia masalah orang percaya seringkali hanya nuntut Tuhan, wes doa, wes koyong ini, kok masih faktanya negatif, datanya juga negatif. Nah, itu dia. Sekarang kuncinya sudah ketahuan, yaitu kita yang harus berubah. Amin. Amin. Mau tidak mau saudara harus lakukan itu. Tanpa itu saudara akan terus nyungsep di bagian data dan fakta negatif. Terus saudara akan berputar-putar layaknya bangsa Israel 40 tahun gak terobos-terobos. Saudara hanya akan mentelengi masalah dan masalah. Kenapa? Karena memang kitanya yang belum berubah. Butuh waktu untuk merubah diri kita. Nah, tinggal kitanya, panjang pendeknya, cepat lambatnya ya tinggal kitanya. Makanya ketika Paulus bilang karena hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, di sini kita perlu memperhatikan bahwa saat kita hidup, coba buka dalam Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat yang ke-23. Nah, ketemu? Oke, kalau elektronik Alkitabnya itu gampang banget saudara. Buka saudara kembali terus tinggal klik. Oke, dah ya. Kolose 3 ayat 23 kita baca 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti kan saudara, kalau engkau melakukan apapun, Paulus menasihatkan, karena ini juga suratan Paulus menasihatkan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, tapi juga lakukan dengan segenap hati, nggak setengah hati, nggak separuh hati, nggak juga seperapat hati, tapi sepenuh hati. Artinya saudara harus lakukan segala sesuatu dengan penuh mencintai
Tuhan, dasarnya itu gitu loh. Kalau toh saudara berdagang, kalau toh saudara kerja sebagai PNS dan lain sebagainya, lakukan itu bagianmu, karena itu yang ada di tanganmu, yang Tuhan percayakan di hidupmu dengan segenap hati. Kalau toh saudara merasa terjebak gitu ya, merasa wah jadi orang yang kini aku, hari ini Tuhan ingin berkata kepada saudara, ini bagianmu, ini tanggung jawabmu yang harus kau lakoni sampai kapan Tuhan dan tahu. Dari situ loh saudara, kita ini tahu dengan pasti engkau hidup bagi Kristus. Saudara nggak boleh lupa itu hidup bagi Kristus, yang mati itu keuntungan. Kenapa dibilang mati itu untung? Ayo, kenapa? Hah? Itu waktunya engkau mengunduh apa yang sudah engkau tabur ketika masih hidup. Lah yang hidup nggak pernah nabur. Aja mimpi panen. Ora tau nabur kok kon panen bentok gone iso dadi padu gitu lah. Nah, jadi saudara, perhatikan cara hidupmu. Ada bagian firman Tuhan yang berkata, perhatikan cara hidupmu. Hidupmu selaras nggak dengan firman Tuhan? Hidupmu selaras nggak dengan ajaran Kristus? Kenapa? Segala sesuatu harus berdasar kepada firman Kristus, itu mutlak. Kenapa? Karena itu di atas segalanya. Langit dan bumi apa? Akan berlalu, tetapi lanjut, firman Allah tinggal tetap. Makanya firman itu adalah sejatining urip, sejatining takaran urip kita itu loh, firman Tuhan. Perkara orang bilang apa Lotson apa itu, kalau itu bahasa Cina itu Lotson. Kowe mujai, kowe wong kalahan, katakanlah kayak gitu. Enggak usah pusing. Lutsen, ya itu bahasa Inggrisnya. Lutsen bahasa Chinese. Saudara nggak usah pusing dengan standar dunia ini. Yang harus saudara pusingkan dalam artian untuk mengejar itu adalah gimana kita hidup dalam standarnya Tuhan. Itu mutlak. Sebab yang membawa kita kepada kekekalan itu adalah standarnya Tuhan, bukan standar dunia ini. Kalau standar dunia bisa ditawar, bisa digoyah, dan bisa nego. Tapi standar Tuhan mutlak nggak bisa dikapak-kapak. Nah, satu hal standar Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Kita baca. Ketemu? Ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Kalau udah ketemu yuk kita baca sama-sama 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan kata per kata saudara, ayat yang ke-20 awal ya. Namun aku hidup, tetapi apa? Bukan lagi aku yang hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Artinya hidupmu tuh bukan milikmu lagi. Kenapa? Di Kolose dikatakan hidupmu tuh sudah dibayar tunai. Lewat apa? Halo? Saudara, kalau saudara tuh gadek nih, mungkin nggak ada di sini yang punya pengalaman pergi ke rumah gading gitu ya. Kalau saya masa kecil tuh ngalami mas-masanku tiap akhir bulan mesti digadeki bapakku ke tetangga sebelah. Beneran? Ya karena memang
gaji polisi, pensiunan polisi waktu itu sangat-sangat minim ya. Apalagi bapakku tidak apa jenenge nyambi, udah pensiun ya wes meneng ning omah gitu. Mau kaya koncone nyambi tadi petugas malam itu jaga malam. Nah, enggak. Jadi tiap akhir bulan mesti nanti awal bulan itu pensiunan tebus lagi. Itu berulang. Makanya mas-masanku hanya bisa dipakai setahun sekali kalau pas lebaran. Nah, saudara, itu gadean tidak resmi gitu. Saudara dan saya itu aslinya juga sudah tergadaikan oleh dosa kepada penguasa dosa, yaitu iblis dan sekutunya. Saudara dan saya sudah tergadai gitu. Tapi lewat kematian Kristus engkau sudah ditebus dan dibayar tunai. Bukan hanya pas orang nikah aja, dibayar tunai sah gitu. Tapi engkau sendiri sudah dibayar lunas oleh Tuhanmu. Amen. Lewat kematiannya. Nah, apa yang harus engkau buat selanjutnya? Engkau harus sadar hidupmu itu bukan milikmu lagi, tapi milik Kristus. Engkau nggak bisa ngapa-ngapain hidupmu lagi suka-sukamu. Harusnya ada pardon di situ, harusnya ada penghormatan gitu loh. Dimana engkau nggak bisa lagi menggunakan hidupmu suka-suka dewe, itu nggak bisa. Ya cuma memang sistemnya Tuhan itu bukan diktator yang kemudian memaksakan kehendak dan kalau enggak tak hukum. Bukan itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan, oke, you kasih kesempatan begini, tapi yang kejeduk bengkak kayak rasa dewi. Paling kayak gitu Tuhan. Tapi yang pasti saudara, dari sekarang kau harus sadar, hidupmu tuh bukan lagi aku sendiri yang hidup gitu. Hidup untuk diri sendiri itu bukan lagi, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan itu yang kesadaran tentang Kristus yang hidup di dalam aku, itu yang menghasilkan banyak mukjizat dan terobosan. Kalau engkau ingin menikmati hal itu, saudara, nggak ada cara lain. Tapi pastikan engkau menyadari bahwa hidupmu ada di dalam Kristus, maka apapun milik Kristus juga milikmu. Amin. Nah, tinggal gimana sih pekap hati kita. Oh iya, segampang itu toh tante. Nah, itu yang akan menggoyahkanmu dan tidak menghasilkan sesuatu hidup. Mujizat itu jadi tiap hari Tuhan beri kok. Lah wong bangsa Israel dulu yang keras tengkuk, tegar tengkuk, ora gampang percaya. 40 tahun dia munyer-munyer di padang gurun. Itu aja tiap hari ngadepi mujizat, pengen daging Tuhan. Apa dikirim? Burung puyuh. Sampai mereka keluar belatung di hidung mereka, saking rakusnya, saking tamaknya mereka. Pengen makan Tuhan kasih mana. Sampai busuk, wong dikongkon sak cukupe, pengennya malak. Orang-orang Sragen kan bilangnya malak. Pengen sing akeh sisan ben sesuk kausan jupuk isuk-isuk. Tangi enak nanti awan. Nah, akhirnya malah berbusuk, menjadi busuk. Nah, saudaraku, jangan hidup kita dikuasai oleh ketamaan, tapi padakanlah, Paulus bilang, dengan yang ada. Amin. Berpadalah dengan yang ada. Hari ini engkau ada di titik ini, bersyukurlah, berfungsilah, dan terus jalani hidupmu bersama Tuhan. Engkau tidak nanti kaliren orang-orangnya Tuhan sampai ninggal pelayu, orang bertanggung jawab atas hidupmu itu Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupmu. Dan lebih jauh ayat 20 berikutnya, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini dasar yang harus terus kita ingat. Ojo ono masalah, sing dieling-eling mau masalah. Sing ketok yo mau masalah
Sampai saudara telek-telek, bengong, sampai depresi hanya gara-gara masalah dan masalah. BUDU kita di sini. Kenapa? Wong Tuhan itu menyediakan hal yang baik untuk kita. Amin. Ngapain kita mesti menyibukkan diri dengan masalah dan masalah? Sebenarnya masalah itu tuh yang kita pikir gede banget. Sebenarnya gini saudara, Tuhan itu berkata di kayu salib, sudah selesai. Semua sudah Tuhan selesai, sudah Tuhan beresin. Nah, ketika engkau menghadapi ada masalah karo anakmu, ada masalah karo bojomu, ada masalah karo orang tuamu, itu perkara kecil saujung buku ya. Tujuannya apa? Ben saudara itu orang mau turu mangan turu kok tadi. Ya begitulah gitu. Saudara itu dikasih Tuhan, itu kerjaan untuk saudara tanggulangi, hadapi bersama Tuhan. Bukan saudara lalu kepenaan, Tuhan juga tidak mau. Seorang prajurit di Alkitab dituliskan ada 3 jenis prajurit. Itu tuh harus, walau dia tidak disuruh perang, tidak selalu toh TNI kongkon latihan macam-macam saudara, ada TNI marinir itu itu luar biasa, itu jenenge latihannya gitu kan. Itu juga bukan berarti begitu selesai mlebu jadi prajurit terus siap-siap sesok perang. Semua doanya negaranya amin, amin gitu ya. Ndak enek musuh yang datang, tapi toh mereka harus menyiapkan diri begitu rupa gitu loh. Selamat datang Pak polisi yang juga barusan sekolah lagi untuk penjuruan ya. Jadi udah gitu loh, udah di titik ini tapi harus diperlengkapi lebih lengkap lagi. Ya memang harus dijalani gitu loh. Sebulan ya, sebulan terpisah dari anak istri loh saudara. Saudara nggak pernah yang ngalami kayak gitu toh. Kalau toh ngalami, ya emang itu bagianmu harus mau jalani. Itu tanggung jawab pekerjaan gitu. Artinya gini. Yang kedua petani. Petani itu dia harus usahakan lahannya itu berair. Ya kalau subur dia bisa usahakan kasih pupuk gitu kan. Pokoknya pupuk urea gitu, paling-paling gitu kan ditabur. Tapi yang nomor 1 itu air nggak boleh kurang gitu. Jadi sampai ada orang berantem goro-goro pengairan ya, nih Panjar tuh pengairan tuh dulu sampai di masaran barang urusannya. Tapi sekarang udah bukan itu urusannya, nggak lagi ngurusi pengairan langsung, dia bagian keuangan malah yang harus diaudit. Nah saudara, begitu yang ketiga apa? Olahragawan ini kebenaran nenek. Contohnya kabeh, Mas Priya olahragawan. Dia nggak harus sebelum mangkat apa Pri? Delongkas terdekat pertandingannya apa? SEA Games ya. Asia apa? Asia Tenggara. Itu tuh saudara tahu, kalau nggak ada pertandingan pun dia harus jaga stamina dengan cara ngangkat-ngangkat ya gitu saudara. Saya ingat 200 paling tidak. Pak Stephen pernah bilang kayak gitu ya. Udah tercapai? Dah. Waktu kita di Sultan apa? Sunan. Sunan itu kita nyaksiin, wis luar biasa itu. Jadi kalau di Jawa Tengah tandingnya diusahakan, karena biasanya memang di seringkali dipusatkan di Solo yang sudah apa jenenge komplit ininya fasilitasnya. Nah, saudaraku semua harus terus ada di tracknya gitu. Nah, apa yang ada di tanganmu hari ini? Penjahit juga harus mengasah keterampilannya. Mungkin yang soal jahit merem widai soal. Tapi loh, keterampilan itu kan nggak cuma ngubengke benang gitu doang. Beliau juga harus belajar model-model baru. Amin, Bunda. Amin. Usia orang ketinggalan zaman, ketinggalan mode. Wah,
ditinggal karo pelanggan nanti out of date Bu Ida. Dibilang gitu was berat itu. Jadi semua kita juga harus update saudara. Update apa? Update hubungan kita sama Tuhan. Harus tahu di mana kita posisinya hari ini, sehingga ketika itu ada pergumulan itu bukan sesuatu yang menghalangi kita, bahkan itu memicu kita untuk belajar lebih lagi. Amin. Saya sampai ya terheran-heran dulu. Lagi aku ngomong semalam Tuhan, iki yang orang mari waktu kuah tak kapakno iki. Ada pengancaman, tapi bagi diri sendiri, bukan saya ngancem orang lain, no. Tapi ngancem diri sendiri. Tak kapan ini? Kebetulan Binar tuh udah ngasih obat batuk dari Thailand. Gambarnya itu medeni. Apa gambarnya? Kelabang gede merah 2 gitu. Itu gambar doang gitu. Dia bilang herbal nih, baru terpikir ditenono. Tapi nggak terpikir untuk ngambil itu, cuma ditenono. Pokoknya awas. Lah kok bangun pagi semua berasa nyaman dan tidak ada batuk yang seperti saya biasanya alami. Nah, saudaraku perhatikan, apapun masalah di hidupmu, Kristus itu selalu sediakan jalan keluar. Amin. Dan Dia adalah jalan kehidupan. Dia kan bilang, akulah apa? Halo, apa saudara? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Makanya harus terus kita ada di jalan itu, di track itu, di kebenaran itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa terus menikmati langit yang terbuka. Amin. Oh, apapun yang terjadi di hidup kita itu tidak sanggup menghentikan kita. Kita akan terus lanjut sampai garis akhir, sampai sempurna. Kembali kepada Kolose 1 ayat yang ke-6 kita baca. Mungkin saya boleh minta dibacakan dalam terjemahan yang lain. Kolose 3 Filipi 1 ayat 6. Oke. Tolong bacakan dalam terjemahan yang lain. Entah apa itu, Firman Allah yang hidup atau terjemahan sederhana Indonesia. Ada yang bawa terjemahan sederhana Indonesia? Oke. Saya bacakan ya dalam terjemahan sederhana Indonesia. Ketiga saya bacakan, dan saya yakin bahwa Allah yang sudah memulai pekerjaan rohani yang indah ini dalam diri kalian masing-masing akan meneruskannya sampai menjadi sempurna pada hari Kristus Yesus datang kembali. Jadi yang belum sempurna ya ora usah ngangen pengen nang mati. Pastikan hidup kita terus disempurnakan. Lewat apa? Mungkin lewat gesekan, mungkin lewat data dan fakta, tetapi bukan itu yang akan menghentikan kita. Data dan fakta boleh tidak berubah, aku yang harus berubah. Amin. Dengan begitu saudara akan terus melanjutkan perjalanan tanpa merasa lelah, tanpa merasa terbebani, apalagi tertekan sampai stres. No. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin setiap kita terus berkemenangan di jalan-jalan kemenangan. Dia sudah menang, ngapain kita kalahan? Nah, itu dia. Kalau engkau terus ngalami kekalahan hari-hari ini, ada yang salah dalam hidup. Salah jalan berpikir kita bisa, salah sudut pandang kita bisa. Makanya semua harus diselaraskan dengan firman. Gak ada kata lain, gak ada advice lain, gak ada nasihat lain kecuali ayo bawa hidup kita di hadapan Kristus, supaya apapun yang Tuhan percayakan di hidup kita, di tangan kita, kita mampu melakukannya dengan maksimal sampai di ujung jalan kita selesai. Tuhan bilang beres, yuk pulang. Kenapa? Karena memang kerjaan kita sudah beres, sudah selesai. Yang Tuhan Yesus katakan sudah selesai itu benar-benar nyata di hidup kita.
Kita nggak perlu lagi menjadi cemas, takut tentang apapun masa depan. Sudahlah, jalani aja hidupmu. Lakukan yang terbaik untuk Tuhanmu, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Mari kita datang kepada Kristus. Udahlah pasyakan akan hidup oleh percaya.
Dan Bapamu tidak pernah sayangkan pertolongannya atasmu. Ketika engkau minta dia bertindak, dia pasti bertindak. Dia mau engkau terus selaraskan hidupmu dengan firman-Nya. Apapun pergumulan, apapun fakta negatif yang kau masih hadapi, saat ini dengarlah firman-Nya. Dia mau kau ubah cara pandang hidupmu. Dia mau kau naikkan kapasitas hidupmu untuk terus terarah, tertuju kepada kebenarannya, untuk terus selaras dengan apa yang menjadi firman dan perkataannya. Bapamu sangat mengasihimu. Bapamu terus mencurahkan kasih-Nya bagimu. Makanya tinggallah selalu di dalam Dia. Apapun yang menjadi kebutuhanmu tidak lagi sebagai sebuah pergulatan dalam hidupmu. Sebelum kebutuhan itu muncul, Bapakmu sudah menyediakannya. Pastikan engkau terus terhubung dengan Bapakmu. Dia Allahmu yang akan memenuhi segala kebutuhanmu dengan segala kekayaannya. Apa yang telah aku nikmati, kau juga boleh nikmati itu. Apa yang telah aku alami, engkau juga pastikan alami yang sama. Tuhan tidak pernah memilah-milah. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan mau engkau menghubungkan dirimu dengan pribadinya, dengan firman-Nya. Maka terobosan akan terjadi atas hidupmu. Maka engkau akan melihat keajaiban setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk janji-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk firman-Mu yang dahsyat. Kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami hidup untuk Engkau Allah yang dahsyat. Maka Engkau dengan kedahsyatan akan terus mengawal hidup kami Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Berikan taralamaya shekim di Engkau. Teman, pastikan Engkau saat pulang, saat di rumah, renungkan firman-Nya, renungkan janji-Nya, karena itu adalah pusat hidupmu. Jangan lagi engkau tertarik ke sana ke sini dengan berbagai masalah pencobaan yang datang. Tapi pastikan pusat hatimu adalah firman-Nya, janji-Nya. Sehingga engkau akan terus alami Tuhan itu nyata dan masih bekerja sampai saat ini. Dan tidak pernah menutup akses untuk kau jumpai. Dia terus membuka dirinya untuk kau hampiri. Dan Bapamu yang setia akan memenuhkan apapun yang menjadi kebutuhan, apapun yang menjadi keperluan. Dia sanggup memberikan. Terjadilah atas hidupmu, masa depanmu aman, tapi pastikan mata hatimu terus terarah, tertuju hanya kepada-Nya. Jangan selalu digoda oleh fakta dan data. Bahkan hidupmu, selaraskan dirimu dengan setiap janji firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau nikmati kemenangan. Kau sudah menang di atas kayu salib atas iblis, dosa dan maut. Itu juga menjadi kemenangan tiap kami. Tiap-tiap nama yang dapat disebut, semua ada di bawah kaki-Mu Yesus, dan bahkan di bawah kaki jemaat-Mu seluruhnya. Terima kasih untuk perjanjian yang dahsyat. Kami nikmati, kami terima, dan kami hidupi itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yes, amin, amin. Silakan duduk. Saya kembalikan untuk disampaikan pengumuman. Tuhan memberkati. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, ada sedikit pengumuman Bapak Ibu Saudara. Untuk yang pertama, ada gerakan berkebun setiap hari Senin di tempat ini jam 6 hingga setengah 8 malam di tempat ini. Kemudian ada pengumuman yang kedua, ada PG offline. Ini jadi untuk setiap kita setiap hari Sabtu jam setengah 6 sore hingga selesai di gereja ini juga. Kemudian ada PG BCC, ini bisa diikuti di rumah masing-masing.
melalui Zoom online dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian ada lagi ya retret ya, jadi retret September ya, 4 hingga 7 September ya. Biayanya saat ini sudah 700.000 ya. Jadi ya bagi Bapak Ibu yang ingin ikut bareng ya, ini sudah ada yang daftar ya dari kami. Kalau Bapak Ibu ingin dipersilakan ya, langsung registrasi aja. Kemudian ada lagi, kita juga dukung di Mubes dan GPI Berdoa 2025. Biayanya berapa Kak? Bisa langsung dihubungi ya, nomor yang ada itu tanggal Agustus sudah 1 juta. Agustus sudah 1 juta ya. Ini. Biayanya 1 juta Bapak Ibu semuanya, tapi di Hotel Seruni ya, Bogor, Jawa Barat pada Senin hingga Jumat 8 hingga 12 September. Kita akan doakan supaya acara yang ada ini juga berlangsung dengan baik. Kemudian ada lagi. Kemudian ini persekutuan untuk anak-anak muda ya, jadi yang masih merasa muda. Nah, ini besok Minggu ya, jadi minggu depan ya, minggu depan. Nah, ini yang bisa ya, jadi kita berangkat bersama-sama mungkin ya, tapi paling tidak harus ada data dulu ya. Di GPI Raja Wali Masaran jam 17.30, jadi jam setengah 6 sore. Nah, ada beberapa yang sudah mendaftar. Next. Nah, ini ya, ini Tatak ini 2 orang. Maksudnya 2 orang. JJ. JJ. Oke, saya 2 orang ya, Tatak nanti 2 orang. Kemudian jadi udah 7 ya, jadi ya 7 orang yang udah mendaftar ya. Bagi teman-teman atau mungkin putranya yang mungkin mau juga bisa diingatkan ya, supaya bisa mendaftar ke kami terlebih dahulu. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati kita semua.